Teman. Teman. Tekor. Kok tekor ya? Masang belum tekor. Teman. Ya. Luar Terima biasa. kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk ngeramein acara ini. Iya. Tapi kalau kita sendiri mah nggak kalah kalau urusan musik lah sama Iyalah. Teman ini tahu nih main apa nih? Lihat nih ya. Apa kuncinya nih? F. A betul. Pintar. Kalau A tuh begini. Ini. Iya, 3 jari. Lu nggak tahu. Nggak dengerin. Bunyinya. A. Nih, lu bisa tahu nggak nih apa nih? D. C. Hah? C. Salah, orang gitarnya ada di dia. Lagu aja, lagu. Del, lu bantuin gue dong. Ngapain aja. Orang gue dari tadi diem kagak mau nimbrung. Nih, kalau ada mas, gua nggak mau ngomong karena takut rame. Kalau sama temon itu, Tuh. dia emang orangnya nggak pernah pas. Buktiin. Kalau ada Gue. kalau nongkrong, nggak ada temon, itu ada yang kurang. Tapi nongkrong ada temon, ada yang lebih. Jadi dia kalau di tape recorder itu bukan Rewind? bukan play. Kalau nggak fast forward, rewind. Jadi nggak pernah pas. Nggak pernah pas orangnya. Gitu. Nih, Bon. Main musik kita iringin. Oh nyanyi dia. Kita iringin Nyanyi. depan. Oke. Sebelum main, biasanya kalau di depan panggung nih, selalu penyapa Kita yang penonton. main musiknya. Iya. Lu main apa? Gitar. Hah? Drum. Drum. Gue bass. Lu apa? Aku main yang jauh aja deh. Nggak, jangan di sini, lu di sini. Sini. Main apa? Drum. Keyboard lo. Suling. Iya. Biola, ini biola. Lu apa keyboard? Gua Bass. keyboard. Bass keyboard ya. Enggak, lu rapat dulu deh, Din ya. Main alat-alatnya apa? Lamaan bener. Nih, udah siap ya? Ya. Selamat ketemu. 3, 2, 1. Oke, selamat jumpa Mas. Ini kapan gue menyapanya nih? Langsung nyanyi aja, Mon. Langsung nyanyi. Ya. Lagunya? Ayo. Terserah ya. Belum. Ini yang Ayo gila. masuk. Ini udah Jangan marah-marah. Capek nih. Iya, dipijitin bisa, Cak. Lu kebetulan nih, lu kan pakai biola. nyanyi Lagu dangdut pakai biola bisa nggak nih? Ini unik Bisa nih. dong. Bisa. Lagu dangdut. Pakai biola. Abdel Tantangan luar biasa buat dia. Nih. Lu contohin dulu nih kayak gini nih, Abdel. Lu nyanyi. Nih. Minggir, Mon. Sini solo sampai sini, Mon. Ya. Nih. Enggak lagu buat di depan. Rita. capek nih. Iya. Lagunya Rita Sugiarto. Iya. Ajeki, Ngek. ajeki, Ngek. ajek ngek. Ngeki. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Esa Unggul yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Dan juga home band kita yang kali ini, Namanya apa? home bandnya apa? Namanya bandnya beda ya? Band, iya. Beda, hari ini beda. Apa? Ampibi. Amfibi. Apa itu artinya? Ampibi. A-nya? Acara apa aja mesti pakai band ini. Keren. Bintang tamunya. Oh, bintang Oh, kenalin. tamunya. Ya. Tekor. Tekor. Oke. Diamond Templar. Dan sekarang kita langsung menyimak berita yang sangat panas. Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke dalam segmen bercanda dalam berita. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, tidak berdua, bahkan bertiga. Tanpa panjang lebar, saya langsung saja untuk membacakan berita Bianca Liza. Baca nih. Iya. Oke. Tidak terima dibilang mata keranjang, seorang pemuda mengganti matanya dengan bakul. Mungkin karena
mata kan nggak harus keranjang, ke dapur juga bisa sebenarnya. Ya, ya kesannya jorok gitu. Iya. Jadi akhirnya dia mengganti dengan bakul. Bakul, iya. Karena kan sesuai dengan yang lagi ngetol. Ya itu. Tukul dan bakul. Oh, baik. Tuyul dan bakul. Silakan dibacakan berita. Boleh saya lanjutkan ya? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mengetahui ibunya akan memotong ayam, seorang anak melaporkan pembunuhan berencana kepada kepolisian. Karena Ibunya memotong bukan ayam sembarangan. Ya. Nah, ayam apa yang paling nyebelin? Ayamnya habis, nasinya masih banyak. Masih ada berita yang mau dibacakan? Silakan, berita selanjutnya. saya? Iya. Oke. Seorang kakek berusia 60 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena perutnya mual setelah meminum kopi luwak. Bagaimana nasib kakek tersebut? Berikut liputannya. Silakan, Bung Akrab. Halo, Oke, Bung Akrab. baik, sinyal Bagaimana lancar. kondisi di sana, Bung Akrab? Ya, oke. Silakan. Bisa Udah, langsung. Kek, jangan tua-tua lah, Kek. Baik, pemirsa, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan para pemirsa semuanya di depan televisi Anda. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih setelah setia menonton acara ini. Kakek udah sakit, jangan kelamaan, Pak. Bentar, oke. Nah, langsung aja. Ini adalah ada berita bahwasanya ada seorang kakek yang sangat kesakitan sepertinya, dan seperti info yang kita ketahui, beliau sakit setelah meminum kopi. Kita akan meminta info apa sebenarnya yang terjadi pada kakek tersebut. Oke, ya. Oke, sebentar. Ya, Bentar. kakek. Kek, kasih tahu saya ketua RT-nya. Ini dengan Pak RT. Pak RT 6. Oh, Pak RT 6. Bapak RT. Saya RT 6. RT 6 ini warga RT? Setahu saya ini bukan warga RT 4 ya. Iya. Bapak kan RT 6. Ini bisa Bukan. Ini bukan RT 6 juga. Jadi gini, saya tahan. Baik gini, tolong bisa diceritakan kronologis Bapak ini mulai saat dia kecil, Pak. Kayaknya duluan Bapak ini daripada saya. Jangan, Cek. Lu, Bapak, aduh, udah berdiri. Nah, gini dong, Kek. Ini kan, lu. Pak, ini kesian lo nih. Tahan ya. Tahan. Bung Abel tahan. Ya. Oke, tolong bisa diceritakan. Mohon maaf. Dari kakek ini kenapa dia sampai seperti ini Ini gitu. tadi pagi, waktu subuh, seperti biasa kan saya olahraga. Iya. Saya RT 6 lari-lari sampai RT 40. Ya. Kejauhan, jauh Enggak, amat, Pak. RT 6 kebetulan bersebelahan dengan RT 40. Oh, sebelahan aja, ya. Terus saya temui kakek ini, jangan dipompa. Kamu pikir ini kakek pompa air apa jangan? Kakek ini saya lihat mondar-mandir di pinggir jalan. Terus akhirnya saya tengahin, malah ketabrak mobil. Ya namanya, mohon maaf ya. Ini jadi itu awal dari proses seperti itu. Tahan, jangan diputus dulu, jangan diputus. Oke. Terus saya tanya, kenapa Kak? Ternyata perutnya sakit. Iya. Perutnya sakit gara-gara minum apa tadi, Kek? Minum kopi. Oh. Jadi mualnya gara-gara minum topi. Kopi. Nah, makanya saya bawa ke dokter. Ya ini masalahnya dokternya sendiri nggak bisa masuk rumah sakit nih. Saya udah nyoba 10 kali Coba kalau nggak percaya, ayo dok masuk dok. Nggak bisa masuk. Baik, mohon maaf. Bung Abdel. Iya. Bung Abdel. Ini terjadi keributan karena Yang ribut lo, Bar. pintu kaca dari rumah sakit masih terkunci. Kontak pintu kaca rumah sakit masih terkunci. Mas, Apa, Pak? mohon maaf, ada reporter ribet banget. Ya, ini karena breaking news, Pak. Breaking news. Breaking news harus cepet, simple, jangan. Oke, kita sekarang akan wawancarai Ini dokter dengan kakek. Ya, jangan diputus dulu. Baik, kakek sakitnya apa? Yang dirasakan gejala-gejalanya seperti itu. Biar kita bisa ngobatin kakek. Biar kalau Kayaknya lebih baik saya masih bentar. Udah sampai dengerin. Ya. Kek, ini Pak ini tanya, kakek ini sebenarnya sakitnya apa? Oh, alah. Terus itu mulai kapan? Oh, nah, udah minum obat belum? Oh, jadi gitu. Oke, demikian keterangan yang diberikan oleh si kakek. Semoga itu sangat memperjelas daripada Bung Abdel. Ayo masuk. Oke. Lanjut ya.
Oke, Bu Adel. Kita dilanjutkan, kita akan langsung menuju ke ruang operasi. Ampunan. Ya pemirsa, itu dia laporan langsung saudara Insan Nur Akrab dari rumah sakit. Siapa namanya? Insan Nur Akrab. Iya. Saya lihat pemuda-pemuda di sana jenaka-jenaka. Mas Denny kok bisa ada? Saya lihat luar biasa. Iya, Mas. Sampai saat ini kita tidak mengetahui si kakek itu sakit apa. Tapi dari tadi si kakek itu terperanjat menahan sakit dari belakang. Betul. Kayaknya Iya. ada masalah dengan tulang belakang ya? Iya, mungkin kejepit dia Iya. itu. Ada tulang kejepit, iya. Oh, tulang kok saraf kejepit? Mungkin karena cinciripit dia itu. Tulangnya kan tulang bawang kejepit. Iya. Baik. Sudah kita saksikan beberapa berita dan Nggak juga kompak, ah. sudah kita ikuti juga laporan langsung dari rumah sakit dari reporter Insan Nur Akbar. Iya, jadi saya pikir Anda jangan kemana-mana karena kami pun tidak akan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di Apa Aja Dicandain. AADC. Sekarang di segmen stand up kali ini kita punya dua promotor di sini yang akan karena mereka itu adalah promotor-promotor untuk Jokodian. Saya harus meyakinkan apakah jagoan-jagoan Anda ini mampu tampil di sini karena ini adalah ajang yang sangat. Saya kira tidak perlu meragukan lagi. Jangan. Saya langsung panggil. Boleh? Panggil. Dari situ. Anda jagoan Anda siapa? Ya. Namanya siapa? Nih jagoan gue, Abdel. Siapin. Yakin? Ini bercerita tentang sebuah sekolah yang sedang mengadakan ujian. Ujian ini ujian tentang tokoh-tokoh nasional. Ini tingkat sekolahnya masih ya SMP lah ya. Jadi ada ujian lisan, jadi dipanggil satu persatu anak ke depan kelas, ditanya soal, terus si anak menjawab. Ada satu orang yang dipanggil giran. Abdul. Abdul jalan. Abdul kata bu gurunya. Coba ceritakan tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang profesor lulusan Jerman yang menjadi Menristek, kemudian menjadi wakil presiden, dan kemudian jadi presiden Republik Indonesia. Abdul, coba ceritakan tentang Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah seorang putri dari proklamator kita, Soekarno, yang kemudian bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama sebagai wanita. Pertanyaan terakhir, Abdul, coba ceritakan tentang Pangeran Diponegoro. Abdulnya diem aja. Abdul, kamu nggak belajar, Abdul? Saya belajar, Bu. Tapi kenapa kamu diem disuruh ceritakan tentang Pangeran Diponegoro? Abdul menjawab, kata guru ngaji saya, nggak boleh ngomongin orang yang udah meninggal. Tapi jangan ngeremehin jagoan saya nih. Jagoan saya ini nggak pakai ngomong. Orang udah ketawa. Lucu. Nggak percaya Gimana? gue. Yakin? Langsung aja kita panggilkan jagoan saya. Temun! Ada seorang kakak Iya. punya seorang adik. Nah, nih. Kakak dan adik itu mempunyai seorang ibu. Nih. Suatu hari kakaknya kaget melihat adiknya lagi makan koran yang ada di atas meja. Iya. Orang harus dibaca dimakan nih sama adiknya. Kakaknya kan kaget baru gitu mau kuliah. Loh, adik gue makan koran. Terus kakaknya teriaklah kepada ibunya. Seperti apa teriaknya? Begini. Ma, si adek tuh makanin koran. Sementara ibunya yang sedang di belakang rumah lagi baca koran. Ya kan? Terus kata ibu sama dia, udah biarin aja kata gitu kan. Loh gimana sih Ma? Jawab si kakak. Itu kan bisa bahaya Ma. Gitu kan. Terus si ibu dengan santai menjawab juga, udah tenang aja. Yang dimakan sama si adik itu kan koran kemarin. Koran yang baru lagi ibu baca. Nah. Oke. Dah,
Man, mendingan lu duduk. Nih. Gua mau mengundang nih. Oh, ada juga. Ini cewek cantik ini. Boleh. Enggak, lu nggak diundang. Lu main deket. Ini deket-deket pakai diundang. Kita panggil sekarang Bianca Lisa. Cantik. Oke, jadi gini ceritanya. Pada suatu hari, aku itu mau masuk kampus. Us. Terus aku berpapasan Dengan? sama dosen aku. Kebetulan dia itu punya penyakit namanya pikun. Lupa. Iya, lupa. Jadi pas lagi berjalan ketemu di gerbang. Pak, kok pakai sepatunya beda sebelah sih? Ini sebelah kanannya warna putih, sebelah kirinya warna hitam. Oh gitu? Gitu aku Karena tanyain. pikun. Iya. Ya, sering piknik ke dukun. Terus udah gitu dia bilang, sama aja. Loh, emang di rumah nggak ada sepatu lain? Nggak ada, soalnya di rumah juga sama. Sebelah kiri putih, sebelah kanan hitam. Udah lucu, Kak. Gimana dong, Kak? Kak, nggak lucu, Kak. Bantuin. Bagus ya, Kak? Lucu ya, Kak? Lucu ya, Kak? Lucu ya? Baru kali ini saya denger nih. Baru kali ini saya denger. No, lucu no, kalah sama cewek. Lucu nih. Kita sekarang panggil langsung. Mohon izin. Saya boleh ke belakang sebentar ya? Ketahuan lucu banget. Sampai mules Kita ya. panggil sekarang. Afif. Kenalin, nama gue Afif. Gue sering banget nonton TV bareng orang tua ya. Kadang nonton TV bareng orang tua tuh kadang gak enak ketika kita lagi nonton, tiba-tiba ada adegan panas. Tahu gak yang kebakaran gitu kan? Nah, bukan. Nah, bukan. Tahu dulu. Ya kan? Ketika kita lagi nonton TV sama orang tua, tiba-tiba ada adegan kissing. Itu tiba-tiba langsung awkward aja gitu, langsung diem aja. Pernah gak begitu tuh? Gue pernah lagi nonton TV sama orang tua, tiba-tiba ada nyokap, bokap, film serial komedi-komedi romantis kan. Lucu mah, lucu. Begitu cuman. Wah, padahal mah dalam hati, terus. Gue juga sekarang gue sering jalan-jalan gue sering lah. Termasuk biasanya kalau jalan-jalan tuh gue sering ke rest area tuh, tau kan rest area? Iya. Di situ kan banyak penjual makanan tuh, food court tuh, nasi padang, soto betawi. Makanannya enak, tapi yang bikin kita risih, penjualnya yang maksa, pernah nggak? Maksanya tuh bener-bener, itu kalau nggak kuat mental kita kena. Iya, gue lagi jalan nih ke rest area nih, dari jauh masih santai. Ayo mas, nasi padang, ada paru. Ayo mas, nasi padang. Nasi padang sini. Makin kenceng, makin deket. Nasi padang sini. Ayo sini, makan. Kan kesian yang kalau nggak punya mental ya, maksudnya kalau nggak tahu apa-apa gitu kan maksa biar orang-orang beli di situ. Kalau orang nggak tahu apa-apa gitu lagi jalan. Nasi padang, ayo makan. Mas, nasi padang sini, ayo. Enggak, saya nggak lapar. Lapar, ayo. Enggak, saya nggak mau makan. Makan, ayo. Saya nggak punya duit, saya bayarin, ayo. Semuanya. Kesian lu. Gue pernah kena gitu kan sama cewek gue, lu mau beli sop buah. Lagi nyari sop buah di rest area, lagi jalan. Sop buah nih. Mbak, tongseng mbak. Tongseng. Tongseng sini, ayo. Enggak, ini saya mau beli sop buah. Sop buahnya rasa tongseng, ayo sini. Masa? Sekalinya yang diem ada yang diem. Ayo bang, nasi goreng sini bang. Ayo, di pojokan tuh yang diem tuh. Ayo nasi goreng. Cuman tangan kirinya ada pisau. Nah, maksudnya kalau itu menguntungkan kan takutnya ditiru sama usaha-usaha lain, bener gak? Takutnya nih jangan sampai usaha maksa kayak gini ditiru sama tambal ban. Orang nggak tahu apa-apa lagi jalan naik motor. Bang, bocor bang, sini bang, tambal bang. Enggak, ini masih bisa. Enggak, itu bocor, ayo sini tambal. Enggak, ini masih bisa. Enggak, udah sini saya bocorin dulu. Dah. Jangan sampai usaha gini ditiru sama mantri sunat, bener gak? Bapak-bapak gitu nggak tahu apa-apa lagi jalan. Ayo pak, sunat pak, sini pak. Ini udah waktu kecil. Gede beda lagi, ayo sini. Gue juga sering jalan-jalan naik bis. Ada yang pernah naik bis di sini? Naik bis itu nggak enak ketika kita ketemu oknum-oknum yang orasi, tahu gak? Kalau ketemu pengamen enak, suaranya enak.
Kalau ketemu yang orasi tuh, tahu gak sih yang orasi yang kita lagi naik bis, tiba-tiba datang. Permisi, Rp1.000 tidak membuat Anda miskin. Sampai makan silet lu dia lu. Itu biar kita takut, bener nggak? Biar kita terintimidasi. Rp1.000 tidak membuat Anda miskin. Lebih baik saya melakukan atraksi makan silet. Hortok. Disampaikan gue bukan kelamitan bang, bagi dong bang. Maksudnya dia... Nggak, maksudnya di kantongnya ada bakpao, gue minta bakpaonya. Iya kan, bang? Gue pengen, jadi orang takut gitu, begitu makan silet dikasih semuanya. Gue pengen gitu dia apes kan. Sekali-kali gitu, begitu dia naik, permisi, Rp1.000 tidak membuat Anda miskin. Lebih baik saya melakukan atraksi, makan silet. Hortok. Pak, bapak-bapaknya nggak takut di samping. Silet doang. Ngambil pedang. Turun lu. Oh iya bang, canda bang. Begitu turun, bisnya di belakang ada bacaan, rombongan debus. Saya Afif. Nih, atraksi pertama dia di bis juga gitu tuh. Wah. Rp1.000 tidak akan membuat Anda miskin. Makan singlet dia. Terus kaki. Makan. Wah, nih. Segala dimakan. Ngelebihin debus dia. Luar biasa. Makanya bentuknya kayak gini. Iya. Oke, Vip. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Vip. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di ADC. Apa jadi candain? Kembali lagi di ADC. Apa jadi candain? Ini sebenarnya segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Karena di segmen talkshow ini, itu kita membicarakan masalah penyakit kan talkshow. Itu talk show plasma. Iya talkshow. Bukan ini talk show. Oh talkshow. Talk show. Talk itu bedak tolok. Oh, talak. Maaf, giliran saya ngomong kapan? Terserah, kapan aja. Sekarang. Ini bicara masalah talk show. Ya. Jadi kalau penyakit itu dibedakin, Loh, itu pasti. Dia udah talkshow salah. gua salah dibenerin sama dia. Kamu malah membingungkan. Itu salah dan salah digabungin siapa tahu bisa jadi benar. Oh bener. Karena min kali min hasilnya Plus. Artinya apa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya sudah. Ya kita akan berbincang dengan para bintang tamu kita. Iya. Jadi pemirsa juga udah melihat beberapa bintang tamu kita. Sekarang kita akan kupas lebih lanjut kehidupan dari para bintang tamu. Iya. Ya. Kita panggil yang pertama. Iya, siapa? Siapa yang pertama? Yang pertama ini. Iya, siapa ya? Karena yang kedua kan Afif. Iya. Yang pertama aja. Ya, Bianca Liza. Oh, ini seperti ini ya. Saya melihat seperti apa? Pengantin keracunan. Jadi mohon doa restunya kita. Om. Mau melangsungkan pernikahan atau mau melangsungkan apa Sebentar. Kenapa? Jadi ini Akbar mengambil keuntungan. dari kejadian? Selama ini kan kita yang mengeluarkan ongkos. Iya. Kenapa yang ngawinin dia? Gini dah. Terima kasih Pak sudah merestui kita. Ini kenalkan Bianca. Sebentar sayang bedaknya agak belepotan. Itu emang mukanya. Jangan pakai tangan. Minta bedak di pipimu dikit aja. Ini silakan ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini biar makin akrab dengan keluarga kita, Pak. Saya nyiapin ini pasukan di belakang. Iya. Kamu duduk sini. Oke, terima kasih. Tiduran di sini. Nih. Yang pertama adalah Lisa Mayang Gemala. Itu nama nama lengkap asli. dari Bianca Liza. Jadi Bianca Liza itu nama latinnya adalah Lisa Mayang Gemala. Jadi itu emang gitu, kalau 8 tahun sekali aku ganti nama. Oh 8 tahun sekali? Iya. Ntar saya ini masih ada mas kawin yang mau saya ambil. Ya, mas kawin nanti saya bawa sini. Ya. Oke, terima kasih. Saya ngambil mas kawin dulu. Ya. Mana? Ngambil mas kawin. Sebentar, saya boleh duduk di sini? Boleh ya. Kenapa ragu-ragu? Kamu jadi takut sama Akbar? Iya. Boleh. Maaf ya, saya masih ada. Iya. Sekarang wudhu, kita masih ada. tanya Afif ya. Afif. 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 Kalau Afif sendiri nama lengkapnya siapa? Siapa Afif?
Nama itu kan nama panggung tuh Afif Safi. Oh, karena panggung. ngefans sama Xavi Hernandez pemain Barcelona. Siapa? Xavi Hernandez. Xavi Hernandez Xavi. gelandang, pemain tengah. Ya. Pemain tengah yang agak minggir-minggir gitu. Iya, udah pemain tengah di tengah. Oh, kalau di tengah terus Iya, kadang-kadang ke pinggir. Nah, nama aslinya Xavi Fernandes itu siapa? Hernandez itu siapa? Pak Muslim. Afif. Afif Syafi'i. Oh, namanya Afif Syafi'i. Bagus Cuman Syafi'i biar- itu. Syafi'i, cuman biar agak barat-baratan dikit sih. Karena ngefans banget sama Syafi'i itu. Anak keberapa, Fit? Satu-satunya, Bang. Oh, berarti nggak punya adik? Oh, kamu Ada satunya. kamu tunggal. Tunggal. Oh, semacam organ. Iya, iya. Udah lama jadi komika. Dari 2013. Kapan nunggu dipanggil nih? Mohon maaf Pak, nih orang nggak boleh masuk aja belum segmennya kan Pak ini. Ya, tapi kan gue bintang tamu juga. Ya tapi kan masih Nanti, ngobrol-ngobrol sama nanti. mereka. Saya nunggu di belakang itu digigitin nyamuk mulu. Kalau saya yang tanya, ini siapa sih? Bintang tamu juga. Loh, enggak, saya tanya ini. Kamu, ini siapa sih? Bapak kok malah nanya saya? Bapak ini gimana sih? Bapak kan harusnya nanya ini siapa, kok malah nanya Saking emosinya saya. Belum waktunya, nih, Mas. Nanti akan dipanggil kalau ada waktunya. Ini Mas. masih segmen yang awal, ngobrolnya sama Bianca dulu sama Afif. Gue sebagai puncak acara untuk diwawancari. Ya, boleh? Ya, gongnya, klimaksnya. Gongnya, Lu harus sabar. Yang bilang Nanti kalau abang, waktunya lu abang. dipanggil, lu juga akan dipanggil. Oleh Allah. Iya. Sabar ya, ini saya bawa Pakai sana senior dulu, ya, Pak. kan, belakangnya. Iya. Maaf, Pak, maaf. Bini orang. Baik, ini ada pertanyaan lagi buat Afif, Afif. yakin nggak kamu ini bisa, atau ini udah pilihan kamu untuk menjadi komika ini harus profesional? Ya yakin, cuma cita-cita saya tuh masih belum ada yang kecapai sih pas jadi komika kayak bikin spesial gitu. Bikin spesial maksudnya? iya. Stand up Maksudnya sejam gitu. Sendirian, Iya. Afif. Selama gitu. Tapi Afif ini apa namanya prestasinya udah lumayan loh. Progresif lah ya. Karena bisa membuka sebuah pertunjukan stand up itu yang Panji itu melakukan world tour. Oh, World Tour, terus salah dia satunya Salah Afif satu nih. openernya adalah Afif. Itu sebuah prestasi. Kemana aja itu? Kalau boleh Afif diceritakan. kena Itu dia. Ingatnya kemana aja itu world tour Nah ini? itu dia juga ini sih ada ceritanya kan world tour kan. Lama nggak ceritanya nih? World Nggak, dunia. sedikit. Ya world kan dunia. Tour keliling. Iya. Cuman kebagiannya yang di Jogja doang, Jogja. Kok Jogja sih? Oh, nggak apa-apa, Jogja kan bagian dunia. Makanya. Iya. Kebagian yang nasional. Yang di luar gitu. negeri nggak? Belum. Emang keluarnya kemana aja? Makanya saya udah pas foto session udah ngebayang, oh nih Seneng. Jerman Wah. nih, minimal Jerman nih. Widih. Ke Jogja. Oh, ke Perpisahan Jogja. SMP juga ke Jogja, perpisahan SMP. Oh. Tapi seneng lah diajak lah. Iyalah. Ya kenapa lagi? Bintang tamunya mana Pak? Saya ikut lepas. Apa? Iya kalau dia Saya mana si Akbar? Aduh, yang sana ke sana. Dia ke sana? Iya, cari. Mau diikut malah dilepas. Kok dia mukanya nyolot ya, Pak? Emang mukanya begitu. Emang gitu Emang mukanya. mukanya begitu ya. Mungkin calon ada lagi pertanyaan buat Saya saya. mau tanya sama Bianca. Iya. Mau Bianca. Buat saya. Bianca sebagai seorang artis, ini artis tuh kan ada masanya sebenarnya ya, kadang-kadang. Apakah Bianca sudah mempersiapkan untuk kalau misalnya nanti Bianca harus menikah gitu? Mempersiapkan lah, karena tadi memang kan kalau Tapi dijawab juga nih, jawabnya berarti Emang benar ya. Karena kan tadi masanya itu ada ya. Jadi makanya dari jauh-jauh hari mendingan gue nikah. Oh, jadi Gitu. akan menikah dengan Johari. Bukan. Itu Jauh-jauh hari gitu. Antisipasinya dari jauh Nah gitu, makanya Iya, saya nih kebetulan mau tanya sama Afif. Afif sudah punya pasangan, Afif? Afif udah punya pasangan? Belum sih. Udah. Dia udah punya pasangan dan baru aja berantem karena ke gap DM followernya. Makanya tadi Oh iya. Dia udah tahu. Kesetiaan itu harus dimulai dari awal. Nah, ini. Benar. Nih, ketika kamu mengoyak-ngoyak kesetiaan, sebenarnya kamu telah mengoyak-ngoyak jiwa dan kebersihan hati kamu. Wih, lagi bener nih. Lagi bener. Supaya tidak kita terlambat, kita undang bintang tamu berikutnya. Temon Templar. Temon Templar! Iya. Ini dia. Temon, Temon, di sini. ini luar biasa. Kehadiran Anda sudah ditunggu. Sampaikan ke kamera. Kita kembali setelah yang satu ini. Silakan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, kita kembali lagi di AADT. Apa aja dicandain? Kali ini kita berada di sebuah pertanyaan, jawab, dan tanya. Iya. Yaitu kita akan boleh bertanya mengenai kesehatan apa saja dengan Dr. Kos.
Nama aslinya sih Kosasih. Cuman kita singkat saja. Dokter Kos. Dokter Kos. Iya. Kos. KOZ. Oke. Ya, jadi misalnya Anda punya permasalahan mengenai penyakit Anda atau ini bagaimana cara hidup sehat, ini waktunya bersama dengan Dokter Kos. Ini siapa Mas? Mas? Dokter Kos. Bukan, saya asistennya memastikan semua keadaan dalam higienis. Oh, Karena kita selalu menjaga kesehatan. Apakah sudah aman? Ntar nih, Mas. Oh ya dokter apa presiden sih pakai begini banget? Karena dokter saya ini selalu menjaga kesehatannya. Jadi jaga. Dia sampai punya 2 security untuk jaga kesehatannya. Oh, kalau security itu berarti kandung ya? Kenapa? Karena kalau nggak kandung sekutiri. Iya. Mohon maaf. Ini siapa? Loh itu asisten. Asisten. Oh nggak bisa, harus tes DNA dulu. Loh, jangan ngaku-ngaku. Kan asisten nggak ada hubungan darah. Hubungan pekerjaan kan nggak ada tes DNA. Lo takutnya ketukar. Maksudnya? Lo dia dokternya, saya asistennya. kan nggak pakai tes DNA ini. Tapi sebentar, ini mohon. Nih. Ini Gabung loh. Ini belum tes DNO ya? Nggak usah bebekin deh, ntar suruh maju. Suruh nutup segmen 3 lagi. Segmen-segmen berikutnya. Nggak mau gue. Enggak, ini beneran serius. Jangan Serius deket beneran. pohon, ntar kita nggak bisa bedain sini. Nggak, ini mana Ini pohon, serius mana nggak? orang nih. Serius. Ini. Serius, Nggak beneran. kerjain lagi? Enggak. Gue udah bilang, udah SMS ke keluarga gue. Nanti nonton wawancara gue itu. Bagus lah segala macam. Iya. Nutup segmen. Gak apa-apa, sini sekarang. Sini. Gitu aja. Sumpah ya? Iya, benar, sumpah nih. Aman? Ban lo diem aja ya. Pasiennya nih. Dokter Kos. Ya. Ini kita pengen tahu gimana sebenarnya cara kita menjaga kesehatan dari makanan-makanan yang kita bisa temukan sehari-hari. Tentu saja. Lo kok tentu saja? Ya, artinya Ya. memang pola makan itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Makanya mengatur pola makan itu harus dilakukan sedini mungkin. Oke. Ya. Tapi kalau dia Dina? Dina atau Dini pokoknya sedini mungkin. Oke, ya. Mau Budi, mau Prapto, pokoknya sedini mungkin. Oke, ya. ya. Karena semua itu kalau pola sudah teratur sedini mungkin, maka akan mudah untuk diterapkan sampai dewasa. Ya. Dan pola terbaik untuk makanan Ya. yang membuat tubuh sehat adalah 4-4-2. Di mana 2 striker dengan 4 pemain tengah. Gak ada dari hubungannya. sayap. Itu kan bola, Pak. Ini gak ada hubungannya dengan Bola masalah. sehat. Anda jangan salah, sepak bola itu juga membuat orang sehat. Oh, iya. Ya kan? Ya. Apa? Apaan orang nggak ada apa-apaan? Bentar. Anda sudah bikin kaget cabai ini. Sampai lompat. Mohon maaf, saya boleh, Dok, ini sebagai keilmuan saya bisa menambah ilmu sama dokter. Boleh. Untuk membedakan mana cabai hijau, mana cabai merah gimana, Dok? Nih. Hal mendasar yang susah dilakukan oleh orang. Iya. Membedakan mana cabai hijau, mana cabai merah. Ya. Ya kan? Ya. Cabai merah. Karena banyak orang yang keliru. Ya. Ini dikira hijau. Padahal ini merah. Ya kan? Ketika ini tertukar, Iya. orang akan salah. Karena kandungan yang ada dalam cabai merah dan Berbeda. cabai hijau itu beda sekali. Sebelum lebih lanjut, makan anggur dulu kali biar lebih konsen ya. Karena cabai hijau ini mengandung klorofil lebih banyak daripada cabai merah. Tapi ini merah, Pak. Nah, Sebaliknya bukan di situ, Pak. Iya. Tuker aja. Iya. lebih mudah. Oke, baik, ini mungkin dari para yang hadir di sini sudah jelas. Ini ada pasien yang mungkin bisa Bapak dokter ini bisa memberikan penjelasan. Boleh. Oh, Ya, boleh. untuk pasien. Saya Boleh, panggil ada pasiennya. pasien dulu. Ini Pasien. nih. Ya. Jadi, Nah kalau yang kecil-kecil ini apa, Pak? Cabai juga, Pak? Ini cuma belum gede aja. Ini Oh, 2 cuma tahun lagi seperti ini. Ini pasiennya silakan. Ini keluhannya apa nih? Jadi gini Pak ceritanya. Kita tuh udah lama ya. Udah lama terus. Tapi ya sekarang kita juga belum punya momongan. Oh, itu soal kecil. Sudah coba pisang? Pak, khasiat kandungan. Ini Pak maksudnya. Diapain, Pak? Makan. Diapain? Pisang ini mengandung banyak potasium, Oh, potasium. kalsium, helium, dan kurikulum.
Banyak pelajaran. Artinya banyak pelajaran yang kita bisa petik dari pisang. Ya. Makanan itu mempengaruhi kesuburan seseorang. Jadi ketika yang kita konsumsi salah, maka kesuburan bisa bermasalah. Misalnya pagi, Anda tidak perlu makan. Disiram. Cukup sarapan. Iya, Sarapan tuh makan sarapan pagi. itu makan pagi dong. Ya. Sarapan itu makan pagi. Jangan sampai siang. Nanti jadi makan siang. Iya. Ya. Jadi Solusinya untuk, apa ini? untuk Anda yang wanita banyak makan buah-buahan dan juga sayuran. Oke. Kalau laki-laki diperbanyak makan daging, dicoba itu selama 40 tahun, nanti hasilnya seperti apa bisa balik lagi. Ya kan saya juga harus kasih spare, takutnya kalau cuma 2 bulan belum tentu berhasil. Saya doakan mudah-mudahan kalau itu dicoba bisa cepat dapat momen. Moga-moga. Udah berapa lama sih menikah? Bukan menikah, kita udah lama nggak kenal. Udah lama belum kenal saya, Pak. Belum. Sudah lama tadi, udah lama nggak kenal. Udah lama nggak kenal sama dia. Terus mau dapat momongan dari mana? Makanya nanyanya gimana caranya biar dapat momongan. Dokter Kos. Terima